Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan. Di sini tempatnya. Oi, cerita. Seneng banget ada aku si cantik Fajar Angela Lorenza. Dan seperti biasanya gue Fajar Gomez. Yes, kita ketemu lagi pastinya di acara kesayangan kita Curcokun. Jangan ditahan, keluarin aja. tarik nafas, hembuskan. Angel. Yes, Fajar. Ngomong-ngomong soal corona. Benar. Aduh, COVID-19. Dari awal-awal tahun kemarin ini, itu bikin kita tuh jadi sepi job. Bener Dan banget. sepi semuanya. Iya, nah makanya itu supaya corona ini cepat selesai, aku mau ingetin sama pemirsa Curcolku untuk jangan sampai lupa 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, Fajar. Menjaga jarak, Yes. menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, sayangi diri kita, sayangi orang lain, sayangi mantan yang masih sayang juga sama kita. Wah, jangan dong, jauhi mantan. Oh ya, Buat teman aja. jauhi mantan, deketin gebetan. Iya, boleh. Asik, gimana asik. sih? Gak ada lagunya, asik. Gak apa-apa, asik tapi. Jar, Asik tapi. Hah? gue mau nanya nih sama Fajar nih. Apa? Menurut Fajar tentang corona atau COVID-19 ini untuk dunia kita, terutama pekerja seni itu gimana sih, Jar? Berantakan banget sih, Angel. Gue ngerasain banget nih. Biasanya kesibukan yang setiap harinya dari pagi sampai pagi lagi, terus pagi sampai pagi lagi, sekarang benar-benar hilang. Benar-benar nggak ada. Benar-benar nggak ada, kecuali di Curcolkuy doang, alhamdulillah. Iya, ini pun juga kita syuting kan pakai protokol kesehatan kan, Benar, pakai kita masker, mengikuti. cuci tangan. Nah, kalau misalnya aku juga ngerasa, aku kan orangnya seneng banget hangout, party banget. And then setelah kejadian seperti ini, aku sekarang stay di rumah, nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Dan terutama juga job aku semua gone gitu loh. banget. Bukan, bener banget. Jadi bukan cuma kita doang, kita juga tanya nih teman-teman dari band nih, band gimana nih? Selama pandemik ini kalian rasakan apa? Yang Gila. kalian rasakan? Sedih sih. Sedih karena Soalnya biasa kan kita menghibur banyak orang di kafe ataupun dimanapun itu kita bisa menyalurkan talenta kita. Tapi sekarang nggak ada gitu loh. Semuanya nggak ada. Maksudnya kita nggak bisa nyanyi juga, terus nggak bisa kumpul bareng orang. Acara konser gitu nggak ada ya? Terutama juga Gedal sih, biasanya dia dancer di klub-klub gitu, dia udah nggak. wah, dia dancer. Selama pandemi berat badan tuh naik gitu. Oh, makan terus. Benar, klubnya juga ini lagi klub pecinta binatang. Jahat. Kalau Raymond sendiri gimana, Mon? Iya, kalau kayak gue sih ya, kita kan biasanya kan tiap malam itu kan dari Senin sampai Sabtu tuh kita ada jadwal biasanya kan, di kafe manggung, tapi sekarang ya udah enggak, jadinya enggak, kosong gitu. Jadi ngurangin segala macamnya Iya, ya. meskipun karena kan kafe-kafe mungkin ada yang buka gitu ya, tapi ya cuma sampai sore doang kan nggak mungkin live musik sore. Benar. Itu sih. Dampaknya tuh parah banget ya. Parah. Iya. COVID-19 ini. Apalagi maksudnya kalau Kila semua kita di sini kan itu termasuk pekerja seni. Gimana kalau misalnya pekerja seni yang lain di luar kita gitu, kan pasti banyak juga dancer, penari apa dan sebagainya gitu. Dancer dan penari ya. Benar, sama. Tapi nggak apa-apa, benar. Maksudnya adalah di masa-masa pandemik ini sangat berat banget. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal curhatan para pekerja seni nih, Angel udah ngumpulin banget VT curhatan pekerja seni atau dancer. Oh ya? Ya, kita lihat dulu yuk VT-nya. Check this out. Halo, nama gue Apet. Gue bekerja sebagai dancer di industri entertainment Jakarta. Selama masa pandemi ini, kita sebagai pekerja seni itu tidak ada harapan untuk hidup. Karena nggak ada pekerjaan, bantuan dari pemerintah juga ya kita nggak tahu gimana sistemnya. Kita juga belum sempat mendapatkan bantuan itu, apalagi seperti saya yang perantauan, harapannya kecil untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi
kita sebagai pekerja seni meminta solusi apa untuk kita bisa melanjutkan hidup di Jakarta ini. Terima kasih, salam pekerja seni. Oke, jadi tadi yang terakhir aku dengar itu gimana apa solusinya gitu loh Jar, untuk supaya solusi. pekerja seni maupun orang-orang normal tuh bisa balik lagi kehidupan seperti semula gitu. Sebenarnya sih jawabannya sih cuma satu, dan ini jawaban semua orang. Jawabannya cuma satu, sabar, Sabar, tawakal, udah. tawakal, doa jalanin ya doa. pastinya. Tetap percaya bahwa pemerintahan kita semua harus bekerja sama supaya wabah ini cepat selesai ya Fajar. Bener banget. Nah ngomong-ngomong Jar, gimana kalau aku undang langsung? Aku tadi udah hubungin teman aku supaya kita bisa curhat di sini, ngobrol di sini, terus-terusan bareng juga. Ini sahabat aku banget, dia jago banget dan dia adalah pekerja seni terutama dancer. Oh dancer, dia tuh dancer. Benar, mau aku udah nggak kesini? Boleh. Boleh, langsung aja ya aku panggil ini dia sahabat aku, Agit. Agit Gasang. Jal, ini yang lu ceritain dia katanya dari Bali itu. Benar. Nah, ini sahabat aku Agit ini datang jauh-jauh dari Bali ke Jakarta. Ya, itu Git, gimana kamu akhirnya bisa sampai dari Bali merantau ke Jakarta itu? Saya memutuskan dari Bali untuk ke Jakarta ya karena itu, Kak. Di Bali tuh Sepi. Tutup semua gitu. ya tutup semua. Oh, gimana? Coba ceritain dong. Waduh gila nih. Jadi Tuh, ada Agit sambil duduk, asik ya. Sambil duduk ya. Silakan duduk Agit. boleh. Gimana nih? Asik juga ya Jal. Wow, ya Agit ya di sini mah seadanya. Masa ada aja. Terus Git. Oke. Saya pindah dari Bali ke Jakarta karena memang bagaimana ya kehidupan dunia entertain di Bali itu sepi. Benar-benar Off, klub-klub pada tutup, terus kayak tadi teman-teman band juga bilang kafe-kafe pada tutup, kelas pun juga online jadinya. Kebetulan saya kelas juga kan online, terus tapi pada sepi. Oke, tapi kan kalau misalkan solusinya berarti kelas online itu ngebantu nggak atau ada perbedaannya? Tetap anak-anak tetap bisa ikut belajar gitu atau enggak? Gitu. Kalau dibilang perbedaannya itu pasti ada. Di kita yang kelas dulu offline sama kita online pasti beda banget. Bedanya kita ngajarnya di feel ngajarnya pasti kalau Di tempat. ngajar secara langsung dan secara online itu kan pasti beda banget rasanya. Terus kalau perbedaan dari segi pemasukan tipis sih sebenarnya. Jauh dari sebelumnya. Jauh. Dulu jauh banget. Dulu kegiatannya kalau misalkan dalam sebulan gitu apa setiap hari tuh ada ngajar kelas atau bahkan show gitu? Alhamdulillah ada. Ada gitu ya. Ada. Pemasukan Pasti ya ada. bisa bertahan lah gitu. Iya. Bahkan hidup enak. Tapi sekarang semenjak ada corona ini berubah ya Jar ya? Yes. Benar banget. Jadi pas di saat mulai di Bali karena emang udah mulai kosong, udah segala macam dan online pun nggak ada di Bali. Nggak ada. Jadi benar-benar memutuskan untuk ke sini. Yes. Di sini pun kan juga keadaannya kita lagi sama semua ya di seluruh pelosok Indonesia ini semua lagi sama. Kok bisa kepikiran gitu? Kenapa harus ke Jakarta gitu? Harapan saya ke Jakarta ya ada secercah harapan. secercah harapan. Benar-benar. Harapannya ada Jalan secercah keluar harapan, lah ada gitu jalan ya. keluarnya. Benar. Tapi setidaknya kalau di Jakarta untuk dunia entertain masih ada Sedikit. kehidupan sedikit. Dan kebetulan ada beberapa koneksi di sini. Teman-teman yang bisa ngebantu teman-teman juga yang ya. bisa ngebantu. Agit ninggalin orang tua, keluarga di Bali gimana reaksi mereka bilang? Kalau sedih of course, jauh soalnya kan. Jadi LDR gitu. Ya banyak yang ditinggalin sih sebenarnya. banyak yang ditinggalin. Nggak hanya keluarga, maksudnya nggak hanya keluarga di rumah aja. Oke Git, ini di luar sepengetahuannya Agit, tim Churchill Kuy punya satu cuplikan khusus buat Agit yang Agit harus banget lihat. Sekarang yuk kita lihat dulu yuk cuplikannya. Ini surprise buat Agit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Agit Gesang yang sekarang berhijrah di Jakarta karena pandemik. Terus supaya agar
Mas Agit Gesangnya sukses di Jakarta. Semua keluarga mendukungnya. Semangat Om Agit. Semangat anakku. Semangat mengerais rezeki di sana. Semoga sukses. Jadi harapan kedua orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat. 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 Agit, Gimana Git? itu siapa Agit yang ada di video barusan Git? Itu papa mama, adik sama keponakan satu. Dekat banget sama mereka. Deket. Keponakan sering latihan bareng malah sama saya. Kalau saya ngajar dia pasti ikut. Terus dia punya kru sendiri di sana. Pasti kangen kan? Iya, pasti kangen. Ada mau diomongin gitu mungkin kan, siapa tahu bisa nonton juga nanti mereka. Yang saya ingin sampaikan ya sabar aja. Bagaimana? Ya kan, sabar. Terus doakan saya biar di sini bisa lebih baik. Amin. Harus semangat pastinya ya. Harus lebih baik. Mau ngomongin masalah pandemi emang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau bukan kita sendiri yang memulai, siapa lagi? Iya. Oke, pemirsa Curcolku jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita masih seru-seruan lagi. Pastinya kita masih banyak ngobrol bersama Agit. Ya, tetap bersama kita pastinya hanya di Curcol kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan